Selamat sore, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Melanie, Nurul, dan Graciela. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah artikel scoping review yang berjudul Mental Health Impacts of Climate Change on Women, a Scoping Review, yang ditulis oleh Catherine Stone, Nicole Blin, dan Rebecca Spencer, dan dipublish pada jurnal Current Environmental Health Reports. Artikel ini akan membahas dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental perempuan. Mungkin teman-teman pernah bertanya, apakah perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama kita sebagai wanita? Artikel ini akan menjawab pertanyaan penting tersebut, karena artikel ini merupakan scoping review yang menggali dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental wanita. Scoping review ini mengidentifikasi tema yang berkaitan dengan bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi kesejahteraan atau kesehatan mental wanita. Tema-tema tersebut adalah yang pertama kesehatan mental yang buruk, peningkatan kekerasan berbasis gender, beban perawatan dan tanggung jawab yang besar, keterikatan pada tanah dan tradisi, pentingnya interseksionalitas dan implikasi untuk kebijakan perubahan iklim. Tema-tema tersebut nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya di bagian hasil penelitian. Berikut ini merupakan alasan, tujuan, serta pentingnya topik penelitian ini dilakukan. Jadi yang pertama, alasan peneliti melakukan scoping review mengenai hubungan perubahan iklim dan kesehatan mental, karena dampak perubahan iklim pada kesehatan mental seringkali terlupakan, sementara dampak fisiknya sudah banyak diketahui. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan literatur tentang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kesehatan mental perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan dampak fisik. Dengan demikian, pentingnya scoping review ini dilakukan karena yang pertama, menyoroti kerentanan khusus yang dialami perempuan, yang kedua, mengisi kekosongan penelitian, yang ketiga, meningkatkan kesadaran, yang keempat, mendukung kebijakan yang inklusif, yang kelima, mengidentifikasi gaps, yang keenam, mendorong penelitian lanjutan, dan yang ketujuh, menekankan pentingnya interseksionalitas. Berikutnya untuk metode protokol scoping review. Ada 5 tahap dalam kerangka kerja scoping review dikembangkan oleh Arsi dan O'Malley. Yaitu yang pertama ada identifikasi pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menentukan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Pertanyaan ini nantinya akan menjadi panduan untuk seluruh proses scoping review. Dalam konteks review ini, pertanyaan sendiri adalah apa yang diketahui dari literatur yang ada tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental perempuan. Selanjutnya ada tahap identifikasi studi yang relevan. Pencariannya dilakukan di beberapa basis data seperti Channel, Psych-Info, Academic Premier, Biograph of Native American, Greenfile, dan Medline. Kata kunci yang digunakan termasuk climate change, mental health, dan women. Selain itu juga ada penelusuran referensi tambahan yang dilakukan secara manual juga. Selanjutnya ada tahap pemilihan studi. Setelah proses mengidentifikasi studi yang relevan, peneliti akan melakukan penyaringan artikel berdasarkan kriteria inklusi seperti artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris setelah tahun 2007 dan yang hanya fokus pada perubahan iklim, kesehatan mental, serta pengalaman perempuan. Artikel yang fokus pada kesehatan fisik atau tidak relevan dengan topik gender dan kesehatan mental akan dikeluarkan dari kajian. Software Confidence digunakan untuk membantu penyaringan dan menghilangkan duplikasi. Proses seleksinya akan melibatkan 2 tahap penyaringan. Yang pertama, penyaringan judul dan abstrak untuk mengeliminasi artikel yang jelas tidak relevan. Kedua, ada penyaringan teks lengkap untuk memastikan bahwa artikel telah memenuhi kriteria inklusi. Untuk tahap pengumpulan dan pengorganisasian datanya, pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data dari studi yang telah dipilih. Data yang dikumpulkan dapat mencakup informasi tentang desain studi, tujuan, metodologi, populasi, dan hasil. Proses ini seringkali dilakukan dengan menggunakan alat seperti spreadsheet untuk memudahkan pengorganisasian dan analisis data. Pada jurnal ini, penulis juga menggunakan pendekatan tematik, yaitu menggunakan metode Brown dan Clark untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur. Yang terakhir ada tahap menyusun dan melaporkan hasil. Tahap terakhir ini akan melibatkan pengolahan dan penyajian hasil dari scoping review-nya. Peneliti menyusun temuan secara tematik, memberikan analisis tentang apa yang telah ditemukan, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada. Hasil ini nantinya akan kemudian dilaporkan dalam bentuk artikel atau laporan yang dapat diakses oleh peneliti lain.
Selanjutnya pada slide ini kita bisa melihat proses pencarian maupun penyaringan artikelnya melalui berbagai macam basis data yang telah ditentukan sebelumnya serta kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Di tahap awal pencarian ditemukan sebanyak 330 publikasi yang berpotensi relevan. Lalu setelah itu akan dilakukan penghapusan duplikasi. Dari 330 publikasi tersebut ada 51 duplikasi dihapus sehingga jumlah publikasi yang disaring ke tahap lebih lanjut menjadi 279 studi. Gunanya proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang sama tidak akan dinilai lebih dari sekali. Selanjutnya ada penyaringan abstrak dan judul. Dari 279 studi tadi, ada sebanyak 183 studi diabaikan setelah penyaringan tahap ini. Artikel-artikel ini dianggap tidak relevan dengan kriteria inklusi. 96 artikel yang tersisa kemudian ditinjau secara lebih mendalam dan komprehensif dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasilnya, ternyata hanya 16 artikel yang memenuhi kriteria dan lolos seleksi. Terakhir, adanya penelusuran referensi tambahan dari artikel yang sudah lolos. 4 artikel tambahan ditemukan yang relevan dengan topik, sehingga jumlah total artikel yang dianalisis dalam scoping review ini menjadi 20 artikel. Dan sebagaimana dapat dilihat di layar, dari ke-20 artikel yang lolos, kami merangkum dan menampilkan beberapa temuan tersebut ke dalam bentuk tabel yang sudah dalam bentuk pengorganisasian data. Baik, saya akan melanjutkan membahas mengenai hasil penelitian dari scoping review yang sudah kami analisis. Yang pertama ialah perubahan iklim berdampak signifikan pada kesehatan mental perempuan. Jadi, terjadinya peningkatan kecemasan, depresi, maupun stres di kalangan perempuan sebagai akibat langsung dari perubahan iklim. Peristiwa cuaca ekstrim dan ketidakpastian terkait perubahan iklim itu dapat menyebabkan kekhawatiran yang tinggi tentang masa depan, kesejahteraan keluarga, dan keselamatan mereka sendiri. Lalu yang kedua, adanya peningkatan kekerasan berbasis gender. Jadi, selain masalah kesehatan mental, hasil scoping review ini pun juga menunjukkan adanya peningkatan kekerasan berbasis gender atau GBV selama dan setelah peristiwa cuaca ekstrim. Situasi krisis seringkali memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada, membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan fisik dan psikologis. Lalu yang ketiga adalah beban tanggung jawab yang lebih berat. Perempuan seringkali dibebani dengan tanggung jawab tambahan dalam situasi krisis, seperti memastikan keamanan dan kesejahteraan keluarga, mencari sumber daya yang terbatas, dan menjaga stabilitas rumah tangga. Hal ini meningkatkan beban mental dan stres bagi mereka secara signifikan, terutama bagi komunitas yang sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdampak oleh perubahan iklim. Dan terakhir ada keterikatan pada tanah dan tradisi. Jadi perempuan memiliki keterikatan emosional dan budaya yang kuat dengan tanah dan tradisi mereka juga akan lebih terpengaruh secara mental ketika lahan atau lingkungan mereka itu terancam ataupun rusak akibat perubahan iklim. Nah, perubahan ini itu tidak hanya mengancam mata pencaharian mereka, tapi juga identitas budaya dan sosial mereka. Baik, selanjutnya adalah keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama ada keterbatasan dalam cakupan geografis. Jadi sebagian besar studi yang dianalisis berasal dari negara yang berpenghasilan tinggi. Sementara dampak perubahan iklim seringkali lebih parah di negara-negara yang berkembang. Ini menunjukkan bahwa mungkin tidak sepenuhnya mewakili pengalaman perempuan di berbagai konteks sosial maupun ekonomi. Lalu yang kedua ialah kurangnya studi yang tersedia. Hanya 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi yang menunjukkan bahwa jumlah studi mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental perempuan masih sangat terbatas. Lalu yang ketiga ada kurangnya pendekatan interseksional. Jadi meskipun beberapa studi menyebutkan pentingnya pendekatan interseksional ini, akan tetapi masih banyak penelitian yang melihat perempuan sebagai kelompok yang homogen. Lalu selanjutnya ada implikasi. Yang pertama, kebutuhan penelitian lebih lanjut. Jadi diperlukan lebih banyak penelitian yang dilakukan di negara-negara berpenghasilan rendah dan di wilayah-wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampaknya terhadap kesehatan mental perempuan di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada pengembangan kebijakan sensitif, yaitu menunjukkan perlunya kebijakan iklim yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, di mana kebijakan ini seperti tanggung jawab pengasuhan, keterbatasan mobilitas, dan risiko kekerasan berbasis gender selama peristiwa cuaca ekstrim berlangsung. Dan yang terakhir ialah peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan psikososial. Jadi perlunya program dukungan psikososial yang lebih kuat bagi perempuan di komunitas yang rentan terhadap perubahan iklim, di mana termasuk pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan ketahanan psikologis terhadap perubahan lingkungan.
Baik, kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah scoping review ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat berdampak besar pada kesehatan mental perempuan, seperti meningkatnya rasa cemas, depresi, stres, dan kekerasan berbasis gender. Perempuan yang harus merawat keluarga atau sangat terikat pada tanah dan tradisi mereka akan mudah mengalami tekanan mental yang lebih parah saat akan terjadinya bencana. Namun, masih sedikit penelitian yang melihat dampak jangka panjang perubahan iklim pada perempuan, terutama mereka yang paling rentan. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak penelitian dan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dalam menghadapi masalah ini. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.